bisa menonton lagi gitu ya kalau misalnya ketinggalan ya. Jadi seperti ini. Kalau di kelas belajar dan pembelajaran ya di semester 2 ya. Ini walaupun offline itu saya memberikan eh, file rekaman gitu ya. Tentunya saya rekam pada saat saya mengajar di kelas ya. Tentunya saya edit juga biar tidak terlalu lama inti-intinya. Kemudian misalnya saya akan posting untuk si mahasiswa itu latihan gitu, bikin mind map ya. Jadi seperti itu. Mungkin akan nanti seperti ini tampilannya juga ya. Tapi karena kita baru masuk, maka saya belum bisa masukin apapun yang seperti tadi gitu. Jadi nanti bakal akan ada uh, apa namanya? Akan ada kayak apa ya pertemuannya gitu. Ya. Nah, di sini saya baru lihat ada 10 siswa, 10 mahasiswa berarti ya. 10 mahasiswa yang masuk, maka berarti kalau dari absensi itu 23, berarti masih ada 13 orang yang belum masuk ya. Jadi konsekuensinya berarti ya kalau misalnya tidak masuk berarti dia tidak serius untuk kuliah ini dan itu tidak apa-apa. Itu hak kalian. Tetapi tentu konsekuensinya bakal tidak lengkap gitu ya tugasnya. Dan saya tidak bisa menilai dengan baik juga untuk penilaian per individu gitu ya. Jadi harap bisa masuk semuanya di Google Classroom. Kalau misalnya ada kendala, tolong dikasih tahu ke saya apa kendalanya. Jadi biar tidak ada apa namanya, biar tidak ada alasan lagi gitu tidak masuk dan tidak dikomunikasikan ke saya. Oke, ya. Jadi untuk mata kuliah ini, adik-adik kita, saya mau kasih mungkin ya informasi bahwa harusnya pengajarnya itu ada 2 orang ya, termasuk saya, ada Pak Dr. Amiruddin Kasim. Di jadwalnya seperti itu, tetapi sudah terhitung 3 tahun ini berarti ya saya belajar saya solo mainnya jadi saya sendiri di kelas gitu ya jadi sudah 3 tahun jadi dari tahun 2021 2022 ya 2022 dari tahun 2022 itu um, beliau tidak bisa masuk ya sesuai jadwal karena beliau masih berobat di rumah sakit ya dan sampai sekarang gitu ya belum bisa bergabung bareng-bareng kita di sini gitu. Jadi mohon pemaklumannya ya. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu adik-adik walaupun sendiri ya memfasilitasi belajar gitu ya di mata kuliah ini gitu. Jadi dari tahun 2022, 2023 sama tahun ini itu saya masuk sendiri gitu ya. Walaupun terjadwal ada Pak Medudin Kasim juga masuk. Jadi semoga saya bisa membantu adik-adik belajar. Kalau misalnya nanti selama proses pembelajaran ada mungkin apa yang kurang dari saya, silakan bisa berikan saran gitu biar saya bisa langsung kasih ya solusinya. Nah, untuk mata kuliah ini kita tetap 16 pertemuan berarti online dan semoga tidak bosan hanya saya yang bisa menemani adik-adik gitu ya. Jadi saya tidak akan menceramahi materi gitu ya seperti di sekolah tetap kita diskusi gitu ya nanti. Uh, jadi saya akan bantu kalian. Jadi tapi tetap kalian harus punya inisiatif untuk belajar sendiri gitu. Jadi nanti di kelas sebenarnya kita diskusi gitu ya apa yang sudah kalian pelajari ya. Nah materinya dan juga sebenarnya kegiatan nanti perkuliahannya seperti apa itu
di 8 pertemuan awal, kita akan mungkin fokus ke teori, ke materi, ya. Teori ke materi, dan nanti di 8 pertemuan selanjutnya kita akan praktek, ya. Prakteknya di sini walaupun bukan praktek di laboratorium ya, walaupun harusnya ada laboratorium media ya, tapi kita belum punya. Jadi saya akan pandu sebisa mungkin, semaksimal mungkin online ya, untuk di 8 pertemuan selanjutnya. Ya, setelah UTS. Gitu. Jadi nanti di 8 pertemuan awal ini kita akan mengkaji bareng-bareng mengenai bahan bacaan di buku ini. Makanya saya memberikan buku ini dengan segera mungkin ke kalian. Ya. Jadi ini buku terbitan tahun 2021 ya, jadi lumayan ya, tergolong baru. Walaupun sebenarnya saya harus koreksi, kita bukan di generasi milenial lagi gitu ya, tapi generasi Z. Dan mungkin adik-adik juga termasuk generasi Z juga gitu ya. Jadi mungkin satu generasi terlambat gitu ya. Harusnya generasi Z yang kita cari bukunya, tetapi saya hanya bisa dapat e-book ini gitu ya, yang paling terbaru, sehingga mungkin ya ada perbedaan nanti, tapi tidak begitu signifikan ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di daftar isinya itu materinya tidak banyak ya. Materinya itu hanya ada 4 saja. Jadi kita akan mengikuti materi ini ya. Jadi bab 1 nanti di mungkin pertemuan kedua minggu depan, kalau ada waktu sedikit saya akan singgung juga materinya, walaupun tidak substansial di bab ini untuk hari ini ya. Jadi nanti untuk pertemuan kedua mungkin kita fokus ke bab 1, pertemuan ketiga fokus ke bab 2, kemudian pertemuan ke berapa? 4 itu kita masuk ke bab 3, pertemuan kelima itu kita masuk, sorry, pertemuan kelima kita masuk ke bab 4 gitu ya. Ya. Jadi materinya sedikit sebenarnya ya. Materinya sedikit. Saya tidak tampilkan RPS-nya karena RPS-nya juga seperti itu gitu ya. Jadi materinya nggak banyak kalau untuk mata kuliah ini sebenarnya. Yang seharusnya lebih ditekankan adalah lebih ke prakteknya. Jadi bagaimana nanti kita belajar untuk bikin produknya gitu ya, bikin medianya. Nah, itu seperti itu rencananya, rencana perkuliahannya. Jadi kan masih ada beberapa pertemuan ya, di 8 pertemuan awal itu yang kosong karena babnya itu hanya 4, tetapi tentunya nanti kan kalau berdasarkan review saya ya, jadi saya juga sebelumnya sudah baca cepat gitu ya satu buku ini, itu walaupun memang kalau dilihat di babnya itu sedikit, tetapi isinya banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti tidak tuntas di pertemuan satu misalnya, pertemuan kedua di bab 1, kita nanti bisa lanjutin bab satunya itu di pertemuan ketiga. Ya, jadi fleksibel. Nah, jadi seperti itu untuk materinya. Nah, jadi itu sudah clear kalau menurut saya. Nah, sekarang ke kegiatannya gitu ya. Biasanya kan mata kuliah yang mungkin sudah kalian lewati itu ada pembagian kelompok ya. Nah, kalau saya untuk pertemuan ke-8 ini saya mau eksperimen sebenarnya. Jadi berdasarkan mungkin pengalaman saya ngajar di bukan ngajar sih ya, lebih tepatnya kayak memfasilitasi mata kuliah ini di 2 tahun terakhir, itu kan juga kelompok juga. Saya mau untuk tahun ini saya memberikan sedikit modifikasi ya. Jadi kita nggak bagi kelompok ya untuk di 8 pertemuan awal, tetapi kita individual gitu. Jadi nggak ada tugas kelompok untuk bikin makalah, karena makalahnya sebenarnya sudah ada gitu. Jadi bacaannya sudah ada di buku tersebut gitu ya.
bacaannya ada di buku itu. Jadi setiap dari adik-adik gitu ya, itu harus membaca dulu ya, membaca dulu sebelum perkuliahan masuk gitu ya. Jadi kita nanti di pertemuan kedua misalnya, kalian sudah tentunya harus membaca bab 1 gitu. Karena nanti di pertemuan kedua kita tinggal merangkum bareng-bareng apa sih yang ada di bacaan bab 1 tersebut gitu. Jadi nanti tentunya saya akan melihat partisipasi kalian gitu. Apakah ada ide-ide dari kalian yang mungkin berbeda gitu ya dari bacaan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya idenya itu hanya dari saya saja, itu kan homogen ya, atau sejenis. Jadi kalau kalian mungkin ada ide berbeda gitu ya, walaupun bacaannya sama gitu ya, persepsi kita kan bisa beda gitu. Jadi nanti itu yang diutarakan atau nanti itu yang akan dibicarakan gitu ya di setiap pertemuan. Seperti itu. Jadi setiap dari kalian bertanggung jawab masing-masing terhadap nilai kalian akhirnya. Jadi nggak ada, mungkin kalau kelompok dulu, misalnya ya pengalaman kalian, kalian satu kelompok sama yang nggak aktif, tapi kalian sungkan untuk melaporkan gitu ya ke dosen bahwa si teman kalian nggak aktif gitu ya. Tapi pada kenyataannya kalian ngerjain itu gitu ya. Padahal itu bebannya kelompok. Nah sekarang sudah tidak ada masalah itu ya. Jadi kalau misalnya kalian serius, tentunya kalian bakal aktif ya. Tapi kalau misalnya ada teman kalian yang nggak serius, itu berarti urusan dia gitu ya. Jadi itu urusan dia dan tentunya dia yang akan menanggung konsekuensinya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk 8 pertemuan awal. Jadi kita minggu-minggu depan itu kita akan mereview bacaan tersebut ya. Kemudian nanti kita akan rangkum bareng-bareng seperti apa sih gitu ya kesimpulan yang kita bisa sepakati gitu ya terhadap bacaan tersebut. Kalian tidak diberikan misalnya tugas untuk bikin PPT gitu ya, tapi kalian sudah tahu bacaan itu reviewnya apa itu menurut kalian. Ya, review di sini berarti bisa berupa tambahan, bisa mungkin kalian kontra gitu atau kalian sependapat ya, seperti itu. Jadi nanti saya bakal membebaskan kalian siapa yang mau misalnya duluan gitu ya review bacaan tersebut ya. Nanti kalau misalnya ada temen kalian lain yang mau review lagi nanti giliran gitu. Nah, mungkin itu untuk di pertemuan 8 awal. Nah, untuk di pertemuan 8 kedua ya setelah UTS itu saya mau bikin kelompok jadinya karena kita akan bikin apa ya produk ya. Kita bikin produk, kita bikin media pembelajarannya. Jadi dari teori yang sudah kita pahami di 8 pertemuan awal kita akan coba praktekkan gitu ya. Bagaimana cara bikin media pembelajaran ya untuk siswa di sekolah SMP sama SMA ya mengenai mata pelajaran IPA biologi. Nah, mungkin saya spesifikkan produk yang akan kita bikin itu adalah modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran itu berisi bacaan ya, bacaan yang mana ada tulisannya, deskripsinya, dan tetapi saya inovasikan nanti kita juga akan bikin video. Jadi kita akan masukkan kayak barcode gitu ya. Jadi barcode di modul tersebut nanti barcode-nya ketika di-scan misalnya oleh siswa itu ada video yang muncul. Nah, videonya itu kalian yang bikin gitu ya. Jadi makanya kenapa kita bagi kelompok. Karena kalau sendiri-sendiri saya minta kalian bikin modul satu orang, bikin modul satu gitu ya, itu pasti berat. Nah, karena ini sebenarnya cuma latihan, sehingga kita bagi kelompok gitu ya. Uh, itu dulu mungkin ya yang bisa saya berikan. Saya mau tampilkan sebenarnya modulnya, tapi modul yang saya maksudkan tadi itu belum ada sama saya ya. Jadi saya menunggu konfirmasi untuk dapat file itu. Saya punya satu modul, tapi itu modulnya terpisah bacaannya dengan videonya. Nah, mungkin saya sambil cari modul tersebut. Silakan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan.
Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk pertemuan setiap babnya itu, Ibu, kita disuruh mereview, Ibu. Ya, oke. Jadi setiap pertemuan itu kan sudah ada babnya ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, rencananya sebenarnya kan untuk pertemuan kedua minggu depan itu kan bab 1 ya. Jadi minimal kalian sudah baca dan pahami bab tersebut gitu. Nah, jadi nanti di pertemuan kedua kita akan apa namanya berdiskusi tentang isinya. Nah, saya tidak mewajibkan kalian bikin review dalam bentuk apa ya hasil review gitu, yang tulisannya gitu ya. Mungkin coret-coretan yang kalian bikin gitu ya, pakai pulpen pensil yang ya coret-coretan biasa gitu ya. Boleh seperti itu atau mau dirapikan juga nggak apa-apa. Tapi itu tidak dikumpul gitu ya, dikumpul. Jadi itu buat kalian untuk apa ya, membiasakan diri untuk baca sebenarnya. Jadi dengan kalian mungkin misalnya membuat hasil review kalian sendiri, itu kan berarti nanti ketika minggu depan kalian nggak lagi lihat bacaannya itu di buku, tapi hasil reviewnya kalian seperti itu. Sebenarnya untuk mempersingkat waktu juga gitu ya, karena kan kita cuma punya waktu 100 menit kurang sebenarnya. Jadi yang saya minta dari adik-adik kalian sekarang sudah disediakan bahan bacaan, maka bacaan tersebut dibaca gitu ya, kemudian dipahami, dan kalau mau direview atau ditulis ulang kembali gitu ya, silakan. Tapi itu tidak dikumpul. Jadi nanti saya tidak memberikan kalian tugas gitu ya untuk dikumpulkan. Seperti itu. Ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi kurang jelas, silakan. Jadi, Bu, kita tuh wajib berbicara, Bu, mereview babnya. Ya, wajib berbicara karena kalau saya yang berbicara berarti kita ceramah gitu ya. Jadi kalian yang dengerin saya lagi gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalian sudah baca gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gitu ya kalian harus berbicara ya. Karena kalau kalian tidak berbicara atau mendengarkan sama aja dua kali gitu ya. Kalian baca tapi kalian juga ngedengerin hal yang sama juga ya dari saya. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ini saya mau kasih lihat contoh produknya ya. Karena saya juga punya produknya. Sih. Hmm, ibu, ibu, itu tidak terlihat ya. Bentar, tidak terlihat ini. Hmm, ini dia. Kelihatan. Yes. Oke. Okay. Ya, mungkin kelihatan sekarang. Jadi ini salah satu produk yang saya bikin ya sendiri, tapi lama gitu ya. Sehingga kalau misalnya kalian ditugaskan sendiri-sendiri bikin produk ini satu gitu ya, saya tidak bisa menjamin kualitasnya. Jadi kita berkelompok nantinya ya untuk di 8 pertemuan selanjutnya. Jadi ini adalah modul ya tentang sistem saraf. Hanya 42 halaman ya, dan memang di sini nggak ada videonya, jadi nggak ada videonya, jadi hanya bacaan saja.
Ini untuk SMA ya. Jadi modul biasanya memang hanya bentuknya bacaan. Jadi kayak deskripsi khusus untuk misalnya ngomongin tentang materi tertentu gitu ya. Jadi enggak eh, enggak kayak sekumpulan seperti buku ya. Kalau buku kan dia lengkap bab-babnya. Kalau ini hanya satu bab saja ya. Jadi ini salah satu contoh yang bisa saya tampilkan modulnya ya. Walaupun memang dia gambar saja dan deskripsi atau penjelasan. Nah, nanti yang kita bikin adalah kita coba bikin itu adalah modul yang tampilannya menarik seperti ini. Kemudian kita tambahkan video pembelajaran ya. Tapi contohnya belum ada sama saya. Mungkin nanti bakal saya tampilin minggu depan ya, kalau sempat. Oke. Itu contohnya. Oke. Nah, kenapa saya meminta adik-adik untuk bikin produk gitu ya? Karena sebenarnya mata kuliah ini tuh sangat penting kalau menurut saya. Walaupun bobot SKS-nya memang cuma 2 ya, tetapi sekarang itu zaman sekarang ya, zaman yang serba video-video gitu ya, sosial media pun semuanya basisnya video ya. Nah, makanya dengan adanya mata kuliah ini kita bisa kreatif gitu ya. Kita bisa kreatif, kita bisa inovatif dalam bikin produk yang sesuai dengan zamannya gitu ya. Jadi kalau hanya kita itu masuk mata kuliah hanya berupa teori saja itu sangat disayangkan karena hanya berkumpul di otak saja gitu ya. Pemahaman kita tuh hanya berkumpul di otak saja dan tidak direalisasikan. Nah, sementara kalau di dunia pendidikan di sekolah itu ya, itu kan mungkin guru pun juga biasanya sumber belajar mereka itu bukan hanya buku gitu ya, tapi juga basisnya video juga gitu. Sehingga bagaimana caranya kita mungkin ya adik-adik di sini sebagai calon guru itu bisa punya kemampuan untuk bikin produk gitu. Jadi bukan sekedar jadi guru biasa aja ya ngajar, tapi juga membuat sesuatu yang tentunya itu diminati oleh siswa. Karena siswa zaman sekarang itu kan mereka sudah punya gadget masing-masing, kemudian mereka orang tuanya mungkin punya gadget juga walaupun mereka nggak punya gadget gitu ya. Terus mungkin di rumah mereka bukanya YouTube gitu atau TikTok atau Instagram Reels gitu ya atau ya basisnya video gitu. Sehingga dengan adanya mungkin gitu ya kemampuan kita dalam membuat video basisnya edukasi atau materi pelajaran, maka mereka mungkin akan berminat untuk belajar ya. Anak-anak sekarang mungkin lebih sulit untuk disuruh membaca gitu ya. Kalian mungkin juga merasakan itu fenomenanya gitu ya. Kalau sekarang kita lebih gemarnya itu menonton gitu ya, menonton gitu ya, menonton atau mendengarkan, ya, mendengarkan podcast. Tapi membaca itu sekarang sangat rendah gitu ya kita apa namanya kemampuan membaca itu. Jadi dengan adanya pandu apa ya kombinasi gitu ya, kombinasi dengan kita memberikan ada video, kemudian ada bacaan itu karena bisa seimbang kemampuan mereka belajar gitu. Jadi bukan sekedar misalnya mereka menonton video saja gitu ya secara visual audio tapi juga mereka bisa membaca juga gitu latihan membaca. Nah, jadi dengan adanya modul itu yang coba nanti kita akan bikin itu seimbang antara kita memberikan bahan bacaan yang bermutu, berkualitas, menarik juga untuk mereka dan juga ada tontonan yang mereka juga bisa tonton gitu ya, yang itu sifatnya edukasi. Seperti itu. Itu harapan saya gitu. Jadi untuk 8 pertemuan kedua, kita akan fokusnya ke bikin modul gitu ya, yang isinya bacaan, ada gambar, ada deskripsi, dan juga nanti ada video pembelajaran. Nah, pembagian kelompoknya saya sebenarnya mungkin mempersilakan ke adik-adik saja bagaimana nanti kelompoknya berapa anggotanya gitu ya. Hanya saja mungkin satu kelompok
kalau dari yang saya lihat ini kan jumlahnya ada 23 ya. Mungkin ada 4 kelompok, 5 orang, ada yang 6 orang gitu ya. Jadi nanti biar bagi tugas. Sebenarnya per kelompok pun tidak apa ya, walaupun misalnya satu kelompok gitu ya, satu kelompok bikin satu modul, tapi sebenarnya nanti dibagi lagi gitu ya. Ada yang mungkin bikin bacaannya, ada yang mungkin mau tampil di videonya gitu ya, ada yang mungkin mengumpulkan materi, ada yang mungkin membuat tata letaknya gitu ya, ada yang mungkin misalnya mencari gambar-gambar visual yang menarik gitu ya. Jadi dibagi-bagi lagi sebenarnya gitu ya. Jadi biar ringan ya kalian bikin satu modul tersebut. Tapi itu masih lama gitu ya, masih jauh, masih dua bulan selanjutnya gitu. Jadi kira-kira bulan April, Mei ya. Tapi saya sudah kasih gambaran seperti apa nanti perkuliahannya gitu ya dari sekarang. Biar kalian nggak kaget juga. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya berikan. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Silakan. Mungkin sudah tiada, Ibu. Hmm, bisa ini apa namanya? Buka WA baru balas chat mahasiswa. Oke. Kalau tidak ada berarti harapannya kalian sudah jelas apa yang kita lakukan ya, apa yang akan kita lakukan. Mungkin sekali lagi saya tegaskan, nanti sebenarnya kalian tidak perlu merasa overthinking. Aduh, minggu-minggu depan saya harus bicara, berarti apa yang harus saya bicarakan itu sudah harus benar dan perfect gitu ya, seperti itu. Jadi saya maunya kalian bisa aktif saja gitu ya, bisa aktif berbicara. Isi yang kalian bicarakan nanti kita bisa koreksi bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak perlu harus perfect hasil reviewnya seperti apa gitu karena kita kan belajar ya, sama-sama belajar. Jadi nanti dengan kita berdiskusi kita bisa tahu gitu apa yang misalnya lebih lengkapnya lagi seperti apa sih informasinya atau lebih benarnya lagi seperti apa gitu. Jadi saya juga akan memberikan tambahan tentunya ya. Jadi kita belajar bareng-bareng sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya ada yang tidak aktif, nah itu yang tentunya akan mempengaruhi nilai juga gitu. Karena kan saya mungkin sejauh ini belum bisa memberikan tugas individualnya seperti apa ya. Jadi mungkin dengan keaktifan itu sudah bisa mengcover misalnya penilaian kalian, maka tentunya sudah tidak perlu lagi tugas ya, tugas secara apa ya, instruksionalnya seperti apa gitu ya. Jadi penilaiannya itu berarti dari segi keaktifan kalian, tentunya kehadiran kalian juga di Google Meet gitu. Jadi bukan sekedar ada namanya di situ tetapi tidak on cam misalnya atau ketika saya panggil tidak menyaut maka tentunya itu akan tidak saya kasih hadir gitu ya. Jadi sayang sekali gitu kalau misalnya hanya 100 menit kita dikasih waktu 1 minggu untuk belajar mata kuliah ini tidak dimaksimalkan oleh kalian gitu. Jadi seperti itu. Jadi penilaiannya dari keaktifan, kemudian nanti UTS dan UAS-nya sebenarnya saya tidak bikin. Mungkin kalau UTS-nya bakal secara teoritis ya, soalnya saya berikan ke kalian. Tapi kalau UAS, karena kita bikin produk, jadi kalian tinggal mempresentasikan produknya gitu. Ya, jadi karena sudah dibikin bareng-bareng kalian sama satu kelompok itu misalnya, kalian tinggal presentasi aja produknya seperti apa. Kalau sudah presentasi berarti sudah selesai, nilainya sudah lengkap ya. Karena di 8 pertemuan kedua itu nanti kan saya akan pandu adik-adik juga atau sekalian bertanya sampai mana progresnya gitu ya, apa yang saya bisa bantu gitu. Jadi nanti kita akan
sebenarnya sama-sama tahu gitu ya apa yang sudah dilakukan masing-masing dari kalian. Seperti itu. Uh, untuk absen itu saya yang akan absen ya. Jadi nanti sebelum saya tutup Google Meet-nya ya, kalau sudah kita selesai diskusinya, kita akan absen bareng-bareng sebenarnya ya. Jadi ketua kelas sudah tidak perlu lagi isi absen manual misalnya di print kemudian di cross check gitu ya. Jadi saya akan absen langsung di siakapnya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi ketua kelas tugasnya itu. Oke, kalau sudah tidak ada, ini saya punya waktu masih agak lama ya berarti ya, 15.50. Oke, sekarang absensinya nanti sebelum saya tutup ya Google Meet-nya, kita masuk mungkin mengenai materi, sedikit pengenalan tentang mata kuliah desain media pembelajaran. Sebelumnya kalian ada mata kuliah kah paginya? Ada Ibu, di jam 9 Ibu, Sampai jam 10.50 Ibu. 10.50. Lalu setelah ini ada lagi. Sebenarnya tidak ada Ibu, tapi ada dosen lain yang mau masuk nanti malam. Oke. Ya, saya pakai dua device di sini adik-adik untuk bisa memaksimalkan kita. Jadi satu yang saya lihat ini laptop, yang satunya lagi kalau kalian tahu ini iPad ya. Ini. Jadi semoga bisa kelihatan jelas di situ karena online ya. Jadi saya tidak bisa cek masing-masing kalian apakah melihat yang sama dan suaranya juga apakah terdengar jelas. Semoga bisa ya, terdengar jelas. Oke, kita masuk di pengantar ya. Saya mau buka. Oh. Ini saya mau kasih lihat. Sebenarnya ini mata kuliah kewirausahaan. Kalian punya pasti ya mata kuliah ini juga di jadwal kalian ya. Ini sebenarnya nanti yang bisa kalian bikin. Bentar saya. Oh, apakah bisa lebih besar ini gambarnya? Gambar share screen-nya? Bisa Ibu. Bisa ya. Nih, jadi mungkin satu tips yang bisa saya kasih ke kalian, bagaimana caranya mereview, ya, mereview bacaan. Kalian bisa bikin mind map seperti ini. Walaupun ini mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Jadi saya baru bikin tadi untuk sore nanti ya masuk di kelas. Jadi kalian bisa bikin seperti ini gitu. Kalau kalian suka bikin mind map ya. Jadi dengan mind map ini kan kita tinggal menghubung-hubungkan saja gitu bacaan yang sudah kalian baca itu kalian pahaminya dengan menghubungkan misalnya antara satu dengan satunya gitu. Jadi bisa seperti ini. Kalau misalnya minggu depan kalian mau tampilkan seperti ini di PowerPoint atau di Canva atau dimanapun sebenarnya, kalian bisa perlihatkan ke kami gitu ya di kelas nanti online. Tidak apa-apa juga bikin seperti ini, biar lebih enak ya. Boleh. Itu pilihan saja sebenarnya. Oke, saya mau bikin baru saja ya. Nah, mengenai mata kuliah ini, jadi saya sudah punya pengalaman sedikit tentang mata kuliah ini ya, walaupun sebenarnya saya juga baru ya, dosen baru. Jadi mata kuliah desain media pembelajaran ya. Walaupun sebenarnya saya juga belajar sih, Dek, masih baru juga gitu ya. Nah, mata kuliah ini sebenarnya tidak banyak tadi ya
materinya, kita hanya berkenalan tentang apa sih definisi media itu, gitu ya. Jadi media dan pembelajaran ya. Jadi saya S2-nya itu tesis saya tentang media pembelajaran, gitu ya. Jadi ya lumayan tahu ya teorinya seperti apa. Nah, jadi nanti mungkin di bab 1 akan ini yang kita akan diskusikan. Gitu. Apa pengertian media, apa bedanya media dengan media-media lain kalau misalnya media pembelajaran gitu ya. Apa yang membedakan media pembelajaran dengan media lain gitu ya. Itu nanti. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah tahu apa itu media, apa itu pembelajaran dan dihubungkan ya media pembelajaran, maka nanti harapannya kalian bisa tahu apa itu media pembelajaran ya. Nah, kemudian kalau sudah tahu media pembelajaran, tentunya kalian juga nanti bisa membedakan antara sumber belajar. Karena di dunia pendidikan itu banyak sekali istilah-istilah gitu ya. Ada media pembelajaran, ada sumber belajar. Apakah mereka sama? Apakah mereka berbeda? Apakah mereka totally different gitu ya? Atau ada apa ya irisannya gitu ya? Nah, karena harus tahu gitu bedanya apa sih? Misalnya ini adalah sumber belajar ya. Sumber belajar. Sumber belajar ini apakah juga sama dengan media pembelajaran atau mereka ini bisa sama tapi juga ada ciri khasnya gitu ya. Misalkan sumber belajar ini adalah lingkaran yang besar dan media pembelajaran itu ada di sini. Jadi kalau seperti ini berarti kan irisan ya. Berarti ada yang sama di sini, tetapi ada juga yang berbeda. Atau media pembelajaran itu ada di sini. Gitu, ya. Nah, dengan kalian tahu bedanya apa, kan nanti kita akan misalnya memberikan contoh yang sesuai gitu ya. Misalnya media pembelajaran itu contohnya adalah tadi ya, video, misalnya animasi, atau misalnya diorama, tahu nggak diorama? Semacam apa sih, kayak gambar, bukan gambar ya, kayak figur 3 dimensi gitu ya, tapi itu replika. Replika artinya tidak asli gitu ya, dirancang sendiri. Buku gitu contohnya misalnya. Sedangkan kalau sumber belajar itu contohnya nih, bisa aja salah yang saya bilang ya. Jadi makanya kalian bisa cross check dengan membaca bab satunya. Ini saya kasih brainstorming aja. Contohnya, misalnya guru, sekolah, kemudian laboratorium, LCD, buku, gambar, pantai, dokter, gitu. Sampai di sini paham ya maksudnya seperti apa. Jadi review itu kalian nanti bisa memetakan ya. Yang orang biasa tuh kadang kan istilah sumber belajar itu bisa disamakan dengan media pembelajaran. Nah, kalau sama kenapa ada dua istilah beda gitu kan, logisnya juga. Nah, berarti ada bedanya nih. Bedanya apa? Apakah beda benar-benar beda atau seperti apa? Nanti coba dibaca ya di bab satunya. Nah, jadi balik lagi ke sini, desain media pembelajaran itu kalian harus bisa membedakan. Oh iya, lagi ya. Jadi media itu
Kan ini kan media pembelajaran ya. Media pembelajaran itu ada dua kata ya, media dan pembelajaran. Jadi nanti kalian juga harus mencari apa sih definisi umumnya. Definisi umum. Karena si kata media ini itu kan tidak diciptakan untuk pembelajaran awalnya. Dia diciptakan untuk misalnya kehidupan secara umum, media yang kita bisa misalnya nikmati sehari-hari gitu ya, media. Nah, jadi ada definisi umumnya nih, media itu apa sebenarnya ya. Nah, kemudian pembelajaran itu apa? Berarti kan kita juga harus cari lagi definisi belajar. Kenapa enggak definisi belajar? Kenapa enggak media belajar? Kenapa enggak media belajar aja? Kenapa harus media pembelajaran? Berarti kan ada kata imbuhan dan akhiran an ya, gitu. Mungkin kalian bisa apa ya, belajarnya seperti itu gitu. Kalian runut satu-satu kata-katanya ini tuh apa sih definisinya, kemudian setelah itu kita bisa gabungkan berarti media pembelajaran itu apa gitu. Media yang dikhususkan untuk pembelajaran, media untuk apa namanya, tujuannya adalah untuk siswa belajar atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini saya kemana-mana ya ininya tulisannya. Sudah tahu definisinya, berarti definisi media pembelajaran itu apa, kemudian nanti di buku itu juga ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenis media pembelajaran. Dia berdasarkan apa sih pembagiannya? Apakah berdasarkan organ indera yang menerima gitu ya. Berarti kalau misalnya media itu bisa dinikmati dengan apa ya? Dengan dilihat gitu ya. Berarti dia media visual. Kemudian misalnya media itu dinikmati dengan uh, ada suara gitu ya yang didengarkan. Berarti dia audio gitu ya. Pembagiannya seperti apa? Di buku itu juga ada jenis-jenis media pembelajaran ya. Dia berdasarkan apa pembagiannya. Kemudian saya lupa di bab 3-nya itu apa. Bab 3-nya itu metode pengembangan. Nah, ini juga ya. Metode pengembangan. Artinya bagaimana sih media itu bisa dikembangkan. Pasti punya cara gitu. Bagaimana langkah-langkahnya. Di situ ada banyak jenis metode pengembangan yang bisa dipakai. Waktu saya bikin tesis, ya tesis itu saya pakai metodenya 4D, 4D gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak metode gitu ya. Ada ADDI, ADDI kalau nggak salah ya. Kemudian ada Dick and Carry dan lain-lain. Pasti punya pertimbangan gitu. Kenapa memilih salah satunya ya. Nah, nanti ini sebenarnya kita akan praktekkan di 8 pertemuan selanjutnya untuk kita bikin produknya atau bikin medianya. Nah, kemudian yang paling terakhir itu kalau di buku itu adalah contoh medianya gitu ya. Atau apa ya, contoh misalnya kayak programnya kah atau aplikasinya untuk kita bisa bikin media pembelajaran. Ada beberapa contohnya di buku itu, salah satunya yang mungkin kalian sudah sering pakai, Canva ya. Jadi Canva juga salah satu website berarti ya. Website yang bisa kita pakai untuk bikin media pembelajaran kita. Tuh ya. Nanti kita akan berkenalan juga dengan penyedia media lain ya yang ada di buku saja ya selain Canva. Oke, jadi itu ya pengenalan untuk desain media pembelajaran.
sebenarnya nggak terlalu susah ya. Apalagi kalau misalnya kalian itu memang suka berbau teknologi gitu ya, yang berkaitan dengan teknologi, maka tentunya pasti kalian akan tertarik belajar ini. Karena tidak benar-benar dalam sekali gitu ya teorinya, setidaknya kalian familiar ya dengan istilah-istilah di desain media pembelajaran, kemudian tahu bagaimana cara bikinnya gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan kepada adik-adik semuanya. Semoga kalian tertarik untuk belajar ini gitu ya, dan bisa mendapatkan apa namanya keuntungan untuk belajar ini. Karena sekarang tadi ya saya mungkin balik lagi, sekarang semua konten itu kan basisnya video. Atau kalaupun bukan video, basisnya itu grafis. Grafis itu berarti dia banyak elemen gambarnya, visualnya. Jadi bukan hanya tulisan saja gitu ya, monoton, tetapi harus ada efek-efek menariknya juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian mungkin nanti setelah lulus mau jadi guru, sebenarnya mata kuliah ini bisa bikin kalian punya modal untuk bikin media untuk siswa kalian. Kalau misalnya kalian itu lulusnya mau jadi wirausahawan, wirausahawan itu kan berarti kalian bisa aja bikin konten gitu ya di media tertentu gitu ya, konten creator yang isinya itu materi-materi gitu ya yang kalian kemas dengan menarik. Bisa juga seperti itu. Atau kalau misalnya kalian tertarik juga untuk bikin media pembelajaran yang itu untuk skripsi, itu juga bisa. Ya. Jadi kalau skripsinya mau tentang media pembelajaran, maka kalian sudah punya modalnya gitu ya di mata kuliah ini. Seperti itu. Semoga bisa ada manfaat aplikatifnya gitu ya. Jadi bukan sekedar uh, tahu teorinya saja, kemudian dapat nilai bagus, tetapi setelah itu kalian juga mungkin kreativitasnya juga lebih uh, tinggi lagi tentang kalian bisa belajar dengan mata kuliah ini gitu ya. Oke, berarti itu saja untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan kah? Kalau misalnya saya itu ada waktu di mana saya akhirnya nggak bisa masuk gitu ya, mungkin saya akan gantikan dengan pemberian tugas juga ya. Jadi fleksibel. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak bisa masuk, karena sayanya nggak bisa masuk untuk memandu kalian belajar, maka mungkin nanti Google Classroom saya akan kasih tugas gitu ya, pengganti kita eh, biar kita ada apa namanya, biar ada hasilnya juga ya, walaupun kita nggak masuk di Google Classroom gitu ya. Jadi pengumumannya semuanya ada di Google Classroom sehingga nanti uh, terkait tugas apapun kayak mendadak saya tidak bisa masuk gitu ya, dan saya misalnya menggantikannya dengan tugas yang harus kalian kerjakan misalnya, kemudian kapan dikumpulnya dan lain-lainnya, itu di Google Classroom gitu ya. Jadi biar ketua kelas nggak punya tugas tambahan lagi untuk meneruskan infonya sebenarnya ya. Jadi nanti semuanya ada di situ. Kalau misalnya kalian mau komentar ya di postingan saya di Google Classroom juga sebenarnya boleh-boleh aja ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya mau kasih sedikit lagi media lain, walaupun kita tidak bikin. Uh, jadi ini masih masuk tesis saya juga. Jadi saya mengembangkan bukan hanya modul, tapi juga website ya. Walaupun kita tidak mungkin tidak
praktek bikin website ya, karena itu sulit untuk kalian, mungkin khusus untuk prodi TIK gitu ya, atau coding gitu ya, karena tentunya ini harus berkenalan dengan bahasa pemrograman ya. Nah, ini website yang saya bikin, ada menu-menunya di sini, kalian lihat. Kemudian di sini ada menu sosmednya. Kemudian di sini ada menu chatnya. Tapi harus login dulu. Login ini sebenarnya pakai akun Google juga, akun Gmail. Kemudian di sini ada handout tadi yang saya kasih lihat ke kalian. Ini terhubung dengan Google Classroom juga, Google Drive, bukan Google Classroom, Google Drive ya, filenya. Kemudian di sini ada menu evaluasi. Jadi kalau diklik, ini kita bakal masuk ke website Quizzes ya, quizzes.com. Jadi nanti siswanya bisa mengerjakan latihan soal di situ. Mereka bisa tahu skornya, mereka bisa tahu jawaban benarnya, mereka berada di peringkat berapa gitu ya di satu kelas itu gitu ya, misalnya. Dievaluasi, kemudian di menu download itu ada videonya. Di sini saya bikin waktu itu ada 28 video khusus untuk materi sistem saraf ya. Lalu di menu referensi itu ada referensi yang saya pakai untuk bikin materi, baik berupa handout, kemudian video tadi. Gitu. Nah, kenapa saya menampilkan ini ke kalian? Karena media tadi itu tidak terbatas hanya modul saja atau video saja, tapi website juga bisa. Jadi kalau kalian suka gitu ya untuk mengembangkan media pembelajaran, punya kayak apa ya? Punya kayak pandangan gitu ya, pandangan ke depan kalau saya mau bikin website pendidikan gitu ya. Ada yang mau jadi wirausahawan dan pengen jadi content creator, butuh website gitu ya. Websitenya bisa dimasukkan konten materi kalian gitu ya, yang tadi bisa juga misalnya kalian masukkan AdSense di situ atau iklan gitu ya. Jadi kalian bisa dapat penghasilan juga dari situ. Nah, jadinya akhirnya mata kuliah ini tuh tidak terbatas sebenarnya untuk kita bikin media yang bentuknya itu sekarang sudah sering kita lihat gitu ya, atau yang mungkin bentuk cetaknya gitu ya, seperti modul tadi atau buku atau media pembelajaran lain. Tetapi sekarang basisnya itu mungkin lebih ke elektronik gitu ya, atau website. Jadi kalau kalian punya ketertarikan, kalian bisa sebenarnya juga bikin website seperti itu juga gitu ya. Jadi tidak terbatas apa yang kalian bikin sebenarnya. Seperti itu. Jadi semoga terinspirasi gitu ya dari apa yang saya kasih lihat ke kalian. Tentunya website saya sangat tidak mungkin lebih bagus dengan website-website lain gitu ya, tetapi dengan kita coba bikin, kita akhirnya juga mungkin punya keahlian baru gitu ya, selain kita misalnya pinter materinya gitu ya, tapi kita juga pinter misalnya mengemas materi tersebut gitu ya, menjadi lebih menarik atau misalnya menjadi lebih mudah gitu ya untuk dijangkau oleh misalnya siswa-siswa yang mereka nggak punya media pembelajaran tersebut gitu ya, atau mahal gitu ya untuk mereka beli. Kita juga bisa bantu dengan cara seperti itu. Ya. Jadi ada banyak sekali manfaatnya kita itu belajar mata kuliah ini sebenarnya ya. Jadi semoga adik-adik selama mungkin 16 pertemuan, 15 pertemuan ke depan itu bisa memaksimalkan itu gitu ya. Jadi kalau ada hal yang mungkin kalian kurang paham gitu ya, atau kalian mau tanyakan, kita mau didiskusikan, boleh didiskusikan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Biar kalian bisa maksimal dapat apa yang kalian harus dapatkan sebenarnya gitu ya mengenai mata kuliah ini.
Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Silakan nanti coba untuk membaca gitu ya, membaca buku tersebut. Karena saya juga sudah baca kemarin gitu ya, beberapa hari yang lalu dan itu muatannya padat materinya gitu ya, padat sehingga banyak sebenarnya yang kita bisa diskusikan bareng-bareng nanti. Jadi kalau ada yang kalian tidak paham mengenai materi tersebut gitu ya di buku itu kita bisa coba saling apa ya diskusikan ya karena belum tentu kalian misalnya uh, bisa paham semuanya gitu ya materinya. Jadi dengan kita diskusi nanti kita bisa tahu clear-nya jawabannya seperti apa. Oke, harapannya yang belum bisa join di Google Classroom silakan join segera gitu ya, biar tidak ketinggalan informasi. Saya mau mungkin sebelum menutup, saya mau absen di siakat. Saya tutup saja ya. Oh iya, karena saya ini sedang merekam juga, jadi kalau misalnya kalian butuh rekamannya, nanti mungkin saya bakal provide itu di Google Classroom ya. Saya edit dulu, biar nggak kepanjangan. Oke, saya mau absen. Absensi, ya. Jadi, saya akan panggil satu-satu namanya. Kalau menyaut dan ada mukanya di situ, berarti saya kasih hadir ya. Kalau tidak ada berarti berarti apa? Saya tulisnya berarti alfa ya. Biar saya adil juga sama teman-teman yang sudah on cam dari tadi. Oke, Nur Hikmah hadir atau tidak? Nur Hikmah ada tidak? Tidak ada ya. Nur Rahma Hadir, Bu. Nur Rahma hadir. Delvi Delvi. Oh iya, mungkin ini saya tidak mau nakut-nakutin karena di awal, tetapi saya cuma pengen kasih apa namanya, mungkin apa informasi gitu ya. Kalau kalian punya pengalaman di mata kuliah sebelumnya, oh iya, mata kuliah apa kemarin itu? Profesi ya, profesi kependidikan ya. Jadi mungkin waktu itu kalian diberikan kesempatan eh, di akhir sekali sebelum mau dimasukkan atau sudah dimasukkan nilai disiakat, kemudian ada yang nilainya kurang gitu ya, itu diberikan kesempatan untuk kalian memperbaiki nilai, ya kan? Ada yang mungkin punya pengalaman itu, mungkin bukan di mata kuliah ini tapi mata kuliah lain. Maka untuk mata kuliah ini saya akan mungkin tegas kalau misalnya eh, 16 sesi itu sudah selesai, 16 pertemuan itu sudah selesai, maka saya tidak akan memberikan kesempatan untuk perbaikan nilai gitu ya. Karena saya merasa tidak adil gitu untuk teman-teman yang sudah komitmen dan serius terhadap mata kuliah tersebut gitu ya. Jadi tentunya harus ada perbedaan nilai sebenarnya, tetapi kalau misalnya saya melakukan hal tersebut sama seperti sebelumnya di mata kuliah sebelumnya, maka oknum-oknum tersebut itu bakal menganggap bahwa ya tidak penting untuk masuk mata kuliah 16 pertemuan karena di akhir ya bisa saja langsung dapat nilai seperti itu ya. Jadi saya tidak berikan lagi kebijakan untuk perbaiki nilai. Nanti saya bakal kasih lihat siapa saja yang sudah tugasnya misalnya ada tugas gitu ya atau ada UTS UAS gitu ya uh, yang belum lengkap gitu ya sebelum pertemuan ke-16 selesai
ya. Dengan seperti itu mungkin ada teman-teman di sini yang merasa sudah mengerjakan tugasnya atau sudah ada nilainya, itu harus langsung konfirmasi ke saya ya. Jadi seperti itu. Jadi biar nanti di siakat nilainya itu sudah tidak perlu lagi diubah-ubah ya. Jadi sudah tidak perlu lagi diedit kalau sudah keluar nilainya. Dan bagi teman-teman yang misalnya tidak hadir karena pertemuan apa gitu, kemudian tidak mengerjakan tugas, maka mereka tidak dikasih dispensasi lagi untuk mereka memperbaiki nilai. Artinya berarti kalau misalnya nilainya C, atau misalnya nilainya B, ya terima saja seperti itu, atau mau mengulang di tahun berikut. Gitu ya, jadi tolong kasih tahu ke teman-temannya yang mungkin kurang serius. Oke, saya lanjut. Mega, hadir? Hadir, Bu. Mega, hadir. Jessica? Hadir, Bu. Jessica. Nilam? Hadir, Ibu. Mia? Ibu, Mia ada izin Ibu, ada kedukaan. Nani? Hadir, Ibu. Jadi saya harus bolak-balik ini loh, satu tab sama tab berikutnya untuk liatin muka kalian sebelum saya kasih hadir. Nani hadir tadi ya? Oh ya, hadir. Hadir, Bu. Ikfatul. Hadir, Bu. Grace. Ah? Hadir, Ibu. Nur Alia. Hadir, Ibu. Nur Alia. Ismawati. Hadir, Bu. Hadir ya. Nilu. Nilu. Hadir, Ibu. Nilu Indrianti. Hadir? Iya, Bu, hadir. Oke. Nadia. Hadir, Ibu. Miatul. Hadir, Ibu. Kebanyakan ngeliatin jidatnya doang. Saya kan nggak bisa lihat keseluruhan. Coba agak dijauhin ya, biar saya tahu mukanya. Yorista. Yorista. Tidak ada. Emi. Hadir, Bu. Ini. Risha. Hadir, Bu. Nanti. Hadir, Ibu. Kenapa gelap di situ, Shanti? Rahma. Hadir, Ibu. Sumarni. Adi. Sumarni ada. Mana orangnya? Hadir, Bu. Adi. Hadir. Felicia. Hadir, Ibu. Okay. So far berarti ada 1, 2, 3, 4. Tadi ada yang izin juga ya, yang tidak hadir. Ada yang keberatan atau yang mau kasih tahu lebih lanjut kenapa yang tidak hadir? Tidak hadir? Ibu, Nur Hikmah hadir, Ibu. Tadi kemana Nur Hikmah? Ini, Ibu. Ya, kemana tadi pada saat saya panggil? Baru ada di sini atau dari tadi? Ada tadi, Ibu, cuman tadi tak keluar.
Ada lagi yang mau keberatan? Tidak ada? Oke, berarti saya kunci ya. Kalau sudah seperti ini, saya tidak akan ganggu gugat lagi. Saya simpan. Nah, berarti nanti seperti itu pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan absen secara manual seperti itu dan kalian bisa lihat di siakat ya. Jadi nanti sudah tidak ada lagi masalah mengenai absensi ya. Yang penting kalian serius untuk belajar. Kalau misalnya ada yang kurang paham terkait apapun gitu ya, entah terkait materi atau misalnya terkait teknis ya, misalnya ada tugas terus kalian itu apa namanya ada masalah terkait pengumpulan tugasnya di Google Classroom, langsung kasih tahu ke saya ya, karena kalau tidak dikasih tahu saya tidak bisa nebak kalian seperti apa di sana. Delphi ada di sini. Jadi dikasih absen, dikasih hadir nggak? Delphi. Iya mana orangnya? Mau saya kasih hadir tapi orangnya nggak ada gimana? Iya mana suaranya? On cam tapi tidak. Coba saya hentikan dulu. Delphi. Boleh ini boleh ada suaranya nggak dinyalakan? Jangan di-unmute. Saya hanya lihat beberapa di sini. Saya hanya lihat Nur Hikmah, Adi, Isma, Nur Rahma, Emi, Ikfa, Alia, Nilu, Umi. Sisanya saya tidak lihat. Hanya berupa gambar saja, gambar akun. Bagaimana caranya sudah menyalakan tapi tidak terdengar? Lalu bakal seperti apa nanti problemnya kalau alasannya seperti itu? Yang lain bisa mendengar suara Delphi kah? Saya tidak dengar masalahnya. Yang lain bisa dengar nggak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Bisa kelihatan nggak ininya videonya Delphi di kalian? Tiada, Ibu. Soalnya kalau di laptop saya itu tidak bisa tampil penuh, maksudnya tidak bisa semuanya tampil. Itu masalah laptop saya. Jadi ada kayak tampilan 7 lainnya. Nah, 7 lainnya itu tidak bisa kelihatan mukanya. Saya juga kurang paham. Tidak bisa. Padahal di sini saya sudah kasih maksimum jumlahnya sudah semua partisipan harusnya masuk terlihat gitu ya. Tapi di sini tidak ada. Oh, sudah ada mukanya Delphi, Ibu. Sudah ada mukanya Delphi. Boleh di screenshot Isma. Boleh, Ibu. Sudah di screenshot, boleh nanti dikirim ke WA saya pribadi, biar saya nanti edit punyanya siapa tadi, Delphi ya. Oke, terima kasih Isma. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, silakan kalian memikirkan solusinya kalau misalnya ketika kalian itu
berdasarkan pengalaman hari ini gitu ya. Apakah kalian punya jaringan kurang bagus, gadgetnya mungkin kurang tidak bisa juga misalnya untuk support kalian masuk ke Google Meet, silakan cari solusinya. Maka kalian mau nebeng ke teman kalian, tapi kalau seperti itu berarti nanti di absen harus ada mukanya gitu ya. Boleh ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa misalnya menerima materi dengan jelas karena suaranya tidak kedengaran dengan jelas dan lain-lain, problem-problem lain boleh diberikan solusinya segera gitu. Jadi biar nanti kalian juga bisa menerima dengan baik juga gitu ya. Karena saya tidak bisa kasih solusi misalnya dengan memberikan gadget ke kalian yang baru gitu ya, kan nggak bisa. Jadi kalian bisa misalnya nebeng ke teman kalian atau ada WiFi yang cepat misalnya di daerah mana atau di tempat mana, silakan mungkin bisa ke situ gitu ya. Jadi kalian bisa dewasa gitu ya untuk memikirkan solusinya seperti apa. Biar nanti kita bisa kondusif juga belajarnya ya. Karena balik lagi kita tuh nggak bisa offline karena ruangannya belum ada, karena pembangunan ruangan seperti kalian tahu sendiri masih progres gitu ya. Jadi kita nggak punya ruangan untuk kita tatap muka ya. Padahal sebenarnya maksimalnya kita harus tatap muka gitu ya langsung gitu. Karena biar saya bisa lihat kalian juga satu-satu gitu ya. Karena kalau di laptop saja sangat tidak maksimal. Tetapi saya usahakan. Tapi hanya untuk hanya saya bisa seperti ini saja gitu ya. Saya tidak bisa bantu yang lain-lain lagi. Jadi silakan carikan solusinya untuk kalian sendiri seperti apa. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak adik-adik sudah join. Semoga saya bisa membantu kalian untuk belajar. Kalau ada hal yang kurang berkenan dari saya atau ada kekurangan dari saya, boleh siapa tahu kalian bisa kasih input ke saya secara pribadi, nggak apa-apa, lewat WA gitu ya, biar saya bisa perbaiki untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Kita ketemu lagi insya Allah berarti di minggu depan di tanggal 13 ya. Tanggal 13 libur nggak sih? Enggak kan? Tidak sepertinya ya. Karena kan tanggal 14-nya ada itu ya, ada pemilu. Saya kurang paham juga, tapi sepertinya tidak libur tanggal 13. Jadi kita masuk insya Allah tanggal 13 di jam yang sama gitu ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.